Nggak apa-apa ya, kita harus semangat ya, walaupun mau kakunya 3 hari, cuman 3 hari sih, ya udah nggak apa-apa dulu juga aku nggak jauh-jauh dari segitu juga gitu, sama aja gitu. Yang penting ambil aja hikmahnya, baik-baiknya aja gitu ya. Tetap semangat juga kan udah offline juga, terus udah pada ngekos juga gitu. Jadi kalian sudah bisa mengenal kampus gitu. Daripada angkatan-angkatan sebelumnya yang eh, belum gitu, masih rada-rada penyesuaian. Jadi kalian itu harus banyak-banyak bersyukur juga gitu. Itu guys. Oke, aku coba share screen ya. Kita ke ini share screen-nya, Mak. Ini. Apakah share screen-nya ada, guys? Belum ada, Kang. Sudah ada belum? Udah. Ada, Kang. Oke, baik. Di sini aku mulai ya. Yang pertama di pematerian aku mau nanya dulu deh, di pematerian yang hari pertama itu kalian dapat apa aja? Ayo. Iya, iya, serba-serbi mahasiswa, terus mahasiswa berprestasi, terus apa lagi? Struktur organisasi universitas. Oke, struktur organisasi universitas, betul. Ada lagi? Oke, oke, betul sekali. Nah, baik, di pematerian ketiga kali ini kita ada soft skill mahasiswa gitu ya di era revolusi industri 4.0 gitu. Jadi, apa sih soft skill yang harus dimiliki mahasiswa gitu ya? Di antaranya di sini ada 4 nih. Yang pertama itu ada critical thinking gitu, yang kedua ada kreatif, yang ketiga communication, dan yang keempat itu collaboration gitu. Mungkin teman-teman nggak asing gitu ya di yang nomor ke 2, 3, sama 4 gitu ya, kayak kata-kata kreatif, kata-kata komunikasi, kata-kata collaboration gitu. Namun di sini mungkin ada yang teman-teman itu asing banget gitu nih, di yang nomor pertama itu critical thinking gitu, kayak apa sih gitu critical thinking gitu, apalagi kan mungkin ada yang menyadari gitu semenjak dari sekolahnya, namun porsi-porsinya belum seluas mahasiswa gitu. Jadi perlu pengembangan, perlu pengawasan, perlu perlu lagi pendalaman penting penting tentang critical thinking ini. Nah, baik. Kita lanjut ke yang pertama nih. Nah, di critical thinking ini nih, apa sih nih critical thinking gitu? Sebelumnya aku juga mau nanya nih ke teman-teman, ada yang tahu nggak critical thinking ini apa? Atau arti dari Berpikir, critical thinking ini apa sih gitu? berpikir kritis. Oke, betul, berpikir kritis ya. Nah, ini salah satu soft skill yang harus dimiliki mahasiswa ya tentunya gitu. Terus di sini ada menurut Passion gitu pada tahun 2006 menyatakan menyatakan bahwa berpikir kritis ini sebagai pengaturan gitu ya dari dalam memutuskan gitu, atau judging sesuatu gitu yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi gitu, maupun pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep atau metodologi gitu, kriteria atau pertimbangan konseptual. Intinya harus sesuai dengan fakta gitu, nggak boleh kalian tuh dibuat-buat gitu, ngomongnya ngada-ngada, ngawang-ngawang, itu nggak boleh. Itu yang menjadi dasar dari dibuatnya keputusan gitu, atau dasar dibuatnya kalian itu berbicara gitu, atau menyampaikan aspirasi gitu, atau enggak menyampaikan argumen kalian gitu. Nah, di sini aspek-aspeknya di sini nih ada 3 nih. Yang pertama mengenali masalahnya dulu, defining and clarifying problem gitu ya. Yang pertama itu kalian harus mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokoknya gitu. Ketika kalian kalau misalkan mengenali isu gitu, kalian mau menyampaikan opini kalian atau menyampaikan argumen kalian. Nah, kalian harus identifikasi dulu isu-isunya itu seperti apa. Jadi kalian harus mendalami dulu apa sih permasalahannya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu tuh. Jadi nggak hanya asal jeplak ngomong terus nggak hanya bilang kayak
katanya si ini, katanya si itu, nah gak boleh katanya. Jadi ya emang harus berdasarkan tentang permasalahan tersebut gitu. Nah, dan yang kedua ada membandingkan kesamaan dan perbedaan. Itu harus dibandingkan, jadi kita nggak boleh melihat dari satu sisi aja, nggak boleh melihat dari satu pihak aja gitu. Terus yang ketiga tentunya melihat informasi yang relevan. Tentunya kalian harus tahu sumber-sumbernya itu yang terpercaya gitu. Tahu sumber-sumbernya dari sumbernya langsung gitu. Dan yang keempat itu harus merumuskan dan memformulasikan masalahnya gitu. Tentunya kalian harus merumuskan dari berbagai pihak dan dari berbagai sumber yang kalian pelajari gitu dan temui gitu. Nah, dan yang kedua ini menilai informasi yang relevan. Nah, tentunya menilai informasi yang relevan itu kalian harus benar-benar teliti gitu ya. Yang pertama menyeleksi fakta, opini, hasil nalar atau judgement gitu ya. Jadi kalian harus menyeleksi juga nih yang sekiranya ini kayaknya faktanya benar gitu, yang fakta mendukung gitu loh. Soalnya kadang ada fakta yang kayaknya nggak mendukung banget gitu, malah bukan si fakta itu bukan yang mendukung opini kalian gitu, malah mendukung yang lain. Terus yang kedua ini mengecek konsistensi. Nah, mengenai fakta itu, nah kalian itu harus melihat juga faktanya harus konsisten sama apa yang kalian cari gitu di yang sebelumnya nih, di yang masalah yang kalian mengenali masalah di sebelumnya itu, yang mengidentifikasi isu-isunya. Terus yang ketiga mengidentifikasi asumsi gitu. Sama juga yang tadi membandingkan kesamaan gitu. Kalian harus mengidentifikasi asumsi dari berbagai sumber gitu. Terus yang keempat ini mengenali kemungkinan faktor stereotip. Sama juga seperti yang tadi. Mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat, semantik slanting gitu ya. Dari berbagai macam sumber gitu. Dan yang keenam ini mengenali kemungkinan perbedaan orientasi, nilai, dan ideologi gitu. Jadi sebelum kalian menyampaikan argumen dan segala macam. Ini dari cara kalian berpikir aja sebenarnya kalian itu harus luas gitu, harus berpikir luas gitu, harus bisa mengolah ini semua gitu loh. Terus yang terakhir itu pemecahan masalah gitu atau penarikan kesimpulan yang nantinya kalian langsung bisa mengutarakan gitu apa yang kalian identifikasi dari awal gitu. Seperti mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data gitu. Terus yang kedua itu meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan atau pemecahan masalah gitu ya, atau kesimpulan yang teman-teman bisa diambil gitu. Oke, lanjut yang kedua. Di sini ada kreatif gitu ya. Teman-teman kayak nggak asing gitu sih tentang kreatif ini, pasti dari semenjak KSD mungkin ya kalian tuh dituntut untuk berkreasi gitu ya, untuk berkreatif gitu, apapun yang kalian suruh gitu oleh guru-gurunya mungkin atau siapapun itu, pasti kalian di situ sudah berpola pikir kayak aku harus membuat sesuatu itu lebih bagus gitu, lebih baik gitu, karena itu buatan aku sendiri gitu. Nah itu udah salah satu bentuk kreatif gitu ya. Terus di sini juga ada menurut Torrens pada tahun 1988 mendefinisikan berpikir kreatif itu sebagai kemampuan untuk merumuskan masalah, membuat dugaan, menghasilkan ide-ide baru dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya gitu. Nah, di sini terdapat beberapa strategi menurut Kifunja gitu pada 2014. Nah, ini yang pertama itu mampu menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua bersikap terbuka gitu tentunya dan memiliki rasa ingin tahu. Nah, biasanya orang-orang yang kreatif itu mereka itu pengen gitu cari yang baru gitu. Karena sifatnya mereka itu haus gitu ya. Kayak apapun yang mereka lakukan kayak ininya kayak kurang gitu. Kayaknya kurang gitu, merasa kurang. Jadi karena merasa kurang itu mereka mencari tahu apapun itu untuk ya gitu. Entah nanti dituangkannya ke karya-karyanya mereka, misalkan ke dalam tulisan, ke dalam bentuk karya seni, banyaklah pokoknya gitu. Yang ketiga ini mampu memanfaatkan kemampuan dan keterampilannya dalam menganalisis, mengevaluasi, mengelaborasi, dan mencipta tentunya ya. Di hasil akhir itu tentunya biasanya kreatif ini
ada karyanya gitu, ada hasilnya gitu. Nah, terus yang keempat ini mampu menggunakan berbagai strategi berpikir kreatif gitu, seperti mind mapping. Nah, tadi yang udah aku sebutin ya, ada visual creativity, word association, SWOT analysis gitu, and lateral thinking gitu ya, untuk menemukan dan mengungkapkan ide-ide baru. Misalkan di sini ya, contohnya ada dari jurusan seni, misalkan kayak aku nih jurusan seni tari. Nah, aku mau menuangkan gitu apa yang sedang terjadi saat ini, misalkan saat ini tuh pandemi gitu. Aku menuangkan isu-isu pandemi ini ke dalam tarian gitu. Jadi bentuk tema tariannya itu pakai masker gitu. Jadi menggambarkan tentang kondisi pandemi saat ini gitu, kayak corona gitu. Intinya harus jaga jarak, harus pakai cuci tangan, nah gitu. Jadi walaupun kita corona, kita harus tetap kreatif gitu. Jadi tidak menuntut kita untuk diam aja di rumah gitu, tapi kita juga bisa gitu melakukan sesuatu hal yang baru gitu di rumah gitu dengan karya gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan di rumah oleh keterbatasan apapun gitu. Terus yang terakhir di sini ada communication gitu. Nah, communication tentunya seperti yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Gitu ya, apa namanya? Sejatinya gitu ya, sebagai makhluk hidup gitu, kita harus berpegang teguh sama communication ini gitu, komunikasi. Karena sebagai sejatinya makhluk hidup itu gak bisa kalau misalkan tanpa berkomunikasi, entah bisa berkomunikasi lewat mulut, lewat tangan, lewat mata, lewat gestur dan sebagainya gitu. Itu hal yang sejatinya gitu sebagai makhluk hidup. Dan di sini pun harus gitu dimiliki oleh mahasiswa. Mungkin sifat komunikasinya lebih tertata lagi gitu lebih sama mahasiswa itu. Dan di sini pun keterampilan berkomunikasi di masa mendatang merupakan salah satu kunci sukses hidup gitu dan bertahan di era revolusi industri 4.0 gitu dan disruption era gitu. Dan di sini menurut Novrian pada tahun 2018 menjelaskan bahwa keterampilan public speaking sudah menjadi kebutuhan semua orang gitu, siapapun dan apapun jabatan dan posisi gitu ya. Berkomunikasi itu tujuannya juga mencapai pengertian bersama yang lebih baik mengenai masalah penting bagi semua pihak yang terkait tentunya gitu. Jadi apapun itu kita bisa dikomunikasikan gitu, entah lewat, apalagi sekarang zamannya sudah berkembang gitu ya, bisa komunikasikan lewat WhatsApp grup gitu dengan ketikan tanpa kita ngomong, tanpa kita capek-capek lari, capek-capek ke sana kemari gitu. Cukup rebahan aja kita sudah bisa berkomunikasi gitu. Terus di sini ya collaboration gitu. Teman-teman juga pasti sudah mengenali ini sejak dari SD gitu ya, dengan namanya kolaborasi gitu ya. Pasti sudah pernah namanya diperkelompokkan gitu dari sekolah gitu. Jadi teman-teman sudah mengenal gitu ya setidaknya tentang kolaborasi ini gitu. Di sini ada keterampilan collaboration merupakan keterampilan bekerja sama gitu, saling bersinergi gitu, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab gitu, serta menghormati perbedaan gitu. Jadi adanya kolaborasi ini bertujuan untuk kita memahami satu sama lain gitu. Karena di dalamnya banyak sekali gitu perbedaan-perbedaan yang dapat kita temui gitu. Karena kita nggak bisa gitu menyamaratakan tentang apa sih yang kita mau gitu. Terus di sini dalam kolaborasi juga akan terjadi saling mengisi kekurangan gitu dengan kelebihan yang dimiliki yang lain sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan gitu dengan baik dan dalam suasana kebersamaan gitu ya. Maka dari itu harus menyatukan pemikiran seperti apa yang tadi saya bilang gitu. Kita tuh nggak bisa memaksa semua orang itu harus sama seperti kita gitu. Makanya dari itu harus menyesuaikan pemikirannya, harus disatukan pemikirannya biar pemikirannya itu nyatu gitu loh. Gak bisa kayak itu kamu aja lah terserah, nah gak boleh kayak gitu. Itu nantinya malah berat sebelah gitu ya. Jadi kolaborasinya tidak seimbang gitu. Nah, di sini kolaborasi adalah keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan kolektif gitu ya, dalam hal membantu, menyarankan, menerima, dan bernegosiasi melalui interaksi dengan orang lain yang dimediasi oleh teknologi gitu, menurut Brown pada tahun 2015. Nah, kolaborasi juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk bekerja secara fleksibel gitu, efektif, dan adil dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah tugas kolektif gitu. Nah, ini menurut National Education Association pada tahun 2010 gitu ya, pada bukunya mungkinnya ini di partnership
Di acara ini ya, di acara partnership gitu pada tahun 2015. Nah, di sini menurut Kim Funja lagi pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut biasanya nih ciri-cirinya atau mungkin yang ada di dalam kolaborasi ini ada apa aja sih? Nah, tentunya yang pertama ini ada tanggung jawab untuk bekerja sama gitu dengan orang lain untuk menghasilkan tujuan tertentu. Yang kedua ini menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda. Nah, di sini biasanya di kolaborasi itu di dalamnya itu kita menuntut untuk berdiskusi gitu ya. Jadi tidak boleh kita mengambil keputusan dengan satu pihak saja gitu. Harus ada keputusan bersama. Terus yang ketiga ini ada mampu bekerja efektif dan fleksibel gitu dalam tim yang beragam. Dan yang terakhir mampu berkompromi dengan anggota yang lain gitu dalam tim demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Jadi harus benar-benar didiskusikan gitu, jangan sampai ada yang pihak-pihak yang merasa tertekan gitu tentang si hasil diskusinya seperti itu. Oke, untuk sekarang dibuka sesi pertanyaan dan jawaban. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang ditanyakan? Untuk di Dharma Perguruan Tinggi kemarin sudah disampaikan ya sama aku sama Teteh ya. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, apakah suaraku terdengar dengan jelas, guys? Terdengar? Kalau misalkan nggak ada yang nanya kalian, aku yang nanya nih, sob. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang critical thinking? Ini penting tahu yang kata aku mah ya, materi yang paling terpenting itu di materi yang ketiga ini, karena di materi yang ketiga ini yang bakal sering kalian lakukan di masa perkuliahan kalian nanti gitu. Tentang critical thinking, terus tadi apa lagi? Communication, collaboration, sama kreatif. Itu tuh bakal kalian laksanakan gitu malah dari muka aku sekarang sampai nanti kalian lulus itu bakal harus kalian punya gitu loh. Sok ada lagi yang mau ditanyakan? Kang izin bertanya. Oke, dari Vanessa boleh. Izin perkenalan diri, perkenalkan nama saya Vanessa Siva Salsabila dari Prodi Teknik Elektro. Izin bertanya. Kalau kayak pengembangan soft skill ini itu kan bisa kayak seperti mengikuti organisasi. Maksudnya kayak buat pengembangannya. Selain mengikuti organisasi, kayak di mana sih kita bisa membantu mengembangkan soft skill kita? Terima kasih, Kang. Oke, baik. Tadi betul jawabannya. Pertanyaannya betul, maksudnya dengan salah satunya mengikuti organisasi gitu ya. Yang menurut Akang gitu ya, kenapa sih kayak Akang bisa ngomong di depan teman-teman semua seperti ini gitu? Kenapa bisa Akang sepede ini gitu ngomong di depan teman-teman semua ini? Yang pertama itu kalian harus muncul rasa percaya diri yang tinggi gitu. Soft skill critical thinking ini kalian harus mempunyai percaya diri yang pertama. Karena kalau misalnya kalian nggak percaya diri itu percuma aja gitu. Kalian bakal memendam soft skill si critical thinking ini gitu. Jadi itu harus menyesuaikan sama teman-teman semua gitu. Tadi wadahnya emang dengan sebentar. Tadi teman-teman wadahnya betul gitu tentang organisasi salah satunya. Nah, di dalam organisasi tersebut teman-teman harus bisa mengembangkan bagaimana caranya kalian bisa mengembangkan si soft skill-nya tersebut gitu loh. Selain pasti kalian kewajibannya yang pertama di ruang perkuliahan gitu ya. Tadi yang organisasi itu di luar perkuliahan gitu. Nah, ini sebentar, makanya saya tertutup. Nah, itu harus kalian implementasikan dari apa yang kalian udah dapat di organisasi ke perkuliahan. Nah, organisasinya itu banyak, bisa kalian teman-teman ikutin di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, sisanya sih kalau dari aku banyak
harus melek informasi, melek isu-isu, melek berita yang ada di sosial media, sama banyak-banyak baca buku. Itu dari aku. Biasanya orang-orang yang tapi tergantung ya, itu kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Ada yang orang suka baca buku gitu, tapi dia emang orangnya introvert, tapi dia mempunyai critical thinking yang bagus gitu, yang baik. Dia bisa mengutarakan tutur bahasa yang baik gitu, secara rapi gitu loh. Terus ada orang yang dia emang orangnya ekstrovert gitu, tapi dia pede juga gitu menyampaikan sesuatu di depan umum gitu. Nah itu berbeda-beda gitu ya karakter critical thinkingnya itu. Jadi bisa teman-teman pahamin tuh sesuai dengan karakter teman-temannya masing-masing gitu. Tapi yang paling terpenting sih kalau dari aku mah, critical thinking itu kalau aku ya yang didapetin itu aku dari organisasi gitu loh. Jadi aku banyak-banyak relasi, banyak-banyak ngobrol sama teman-teman aku sih. Aku lebih banyak ngobrol gitu, banyak-banyak berdiskusi sama teman-teman gitu. Jadi itu disesuaikan sama teman-teman semua. Begitu Vanessa, apakah sudah terjawab atau mungkin masih kurang? Digali lagi boleh. Kalau caranya untuk lebih percaya diri gitu kan, kadang kita tuh di belakang tuh kayak oh bisa nih, kita pasti bisa, tapi pas udah maju ke depan tuh kadang lebih malah tambah gugup gitu, jadinya tuh malah gitu. Oke, iya benar. Ini tips percaya diri ya, karena dulu aku juga sebelum bisa ngomong gitu di depan teman-teman semua juga kayak ada sih rasa gugup, pasti ada gitu ya. Itu hal lumrah gitu di setiap manusia, karena kalau aku sih ya, aku kurang tahu banget gitu ya, karena aku orangnya salah satu orang yang extrovert gitu ya, extrovert. Jadi aku tuh dari SD tuh orangnya yang pengen show up terus gitu loh. Jadi si percaya dirinya itu tumbuh dalam sendirinya gitu, karena emang dari kecil emang sudah ditempa untuk show up gitu. Maka dari itu aku emang selalu berpikiran kayak apapun itu aku pengen ngomong di depan gitu, aku pengen kelihatan sama orang. Nah paling tips dari aku itu kalian harus ada motivasi. Nah motivasi ini bisa kalian dapatkan dengan sendirinya dengan kalian belajar sendiri. Contohnya gini, ketika kalian ada pematerian nih kayak gini, kayak aku kan dikasih materi tuh nih sama panitia. Nah kalian itu harus mendalamin materinya, kalian kuasain materinya. Nah kalaupun kalian belum nguasain materinya, setidaknya sebelum kalian menyampaikan, kalian harus stretching gitu. Stretching itu bisa kalian lakukan kayak a i u e o a i u e o, terus bisa kalian kayak halo perkenalkan saya, latihan stretching aja, latihan kayak halo nama aku Ivana, halo nama aku ini, ngobrol aja di depan kaca gitu, ngobrol aja sama diri sendiri, karena itu salah satu motivasi kalian untuk percaya diri gitu. Bisa kalian lakukan di rumah gitu, bisa kalian lakukan sama teman kayak guys coba dong, aku mau ngomong ke pemanduan nih, aku udah ngapalin materi juga, coba dites gini gini, nanti dievaluasi sama teman-teman kalian gitu, kayak oh itu udah bagus, kayaknya kurang ini deh, kurang ini kurang itu. Nah itu memotivasi kalian untuk kalian lebih percaya diri gitu. Nah itu dari aku. Terus yang kedua, lakukan hal-hal yang positif. Misalkan kalau dari aku sebelum pematerian kayak bersih-bersih dulu, mandi, sarapan, baca doa, baca-baca buku, baca komik, terus beres-beres kamar. Nah lakukan hal-hal yang positif gitu. Selain setting-setting tadi yang kayak A, I, U, E, O, kan misalkan kita kadang kalau ngomong di depan umum kayak gugup-gugup, gagap gitu, kayak mau ngapain, gimana sih caranya menghidupkan suasana gitu biar suasana tuh enggak kayak kaku kering gitu, kayak diem aja gitu. Nah itu harus kalian lakukan tuh tips-tips dari aku gitu sih kalau dari aku mah. Tips percaya dirinya gitu. Terus intinya kalian jangan ragu-ragu, jangan takut salah ngomong gitu. Kalaupun nanti kalian salah ngomong pun bisa kalian klarifikasi gitu. Nggak apa-apa gitu kalian salah, karena kalian tuh gak dituntut harus benar loh. Gitu. Kalian juga manusia, ada salah, ada benar. Kalaupun kalian salah, ya nggak apa-apa gitu. Karena aku pun kayak gitu, yang ada di pikiran aku kayak
Ndi nggak apa-apa salah gitu. Kan bisa kamu klarifikasi gitu, bisa kamu sampaikan lagi informasi yang benar kepada orang-orang gitu. Jadi kesalahan itu bukan sesuatu hal yang bikin kalian down banget gitu loh. Gitu. Karena aku pun sering banget gitu melakukan kesalahan gitu. Entah kayak kan aku jurusan tari gitu ya. Aku pun nari pernah melakukan kesalahan ya. Nggak apa-apa, it's fine, okay, it's okay gitu. Karena itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindarin gitu loh. Kadang ada kesalahan-kesalahan yang nggak bisa kita hindarin ya nggak apa-apa gitu, it's okay gitu. Aku tuh selalu mikir kayak menggak apa-apakan gitu. Jadi nggak semuanya itu harus yang se-perfect banget. Boleh se-perfeksionis itu, tapi kita juga harus mempunyai pemikiran ada benar tuh di balik kata benar itu ada salahnya gitu. Nggak apa-apa untuk salah juga gitu. It's okay guys, fine gitu, nggak apa-apa. Kesalahan itu tidak membuat kalian untuk lebih maju lagi gitu. Gitu sih. Ada lagi? Vanessa, apakah sudah cukup atau bagaimana? Sudah, Kang. Terima kasih, Kang. Oke, baik. Sama-sama. Ada lagi dari teman-teman semua? Sebelum kita ke Zoom besar ya. Nanti aku kasih link presensi ya. Ini aku kasih sekarang. Nanti Zoom-nya ke fakultas ya. Kan udah dikasih tahu ya. Udah dikasih tahu belum? Itu link Zoom-nya. Belum, Kang. Oh, belum. Jadi teman-teman untuk Zoom besar ini kalian di satu fakultasin gitu, di fakultasnya masing-masing. Nanti aku bakal monitoring kalian, aku bakal masuk ke fakultas kalian masing-masing. Seperti itu. Untuk di akhir sebagai presensi aku bakal screenshot ya ini teman-teman semua. Sebentar. Ini ada yang masih nggak terlihat. Yuk on cam ya. Mau aku SS nanti di akhir. Dan ini sesi terakhir kita. Kita mah nggak bakal ketemu lagi di muka aku. Paling nanti kalau misalkan di jalan, kalau ketemu aku, say hey aja gitu. Kang Andi, ini aku kelompok kakak gitu, kelompok 48 gitu. Karena aku pasti bakal humble gitu ke kalian gitu ya. Aku bakal sapa kalian balik gitu. Aku bakal ajak ngobrol. Terus kalau misalkan mau ngajak ketemu, ngajak main gitu, Kang, aku gabut nih gitu. Butuh temen main, mau main, boleh gitu. Bisa hubungin aku orangnya humble kok guys gitu, tenang aja gitu, orangnya nyantoy. Terus ini link presensinya mana tadi teh, bentar aku cari di grup. Tadi yang baru masuk siapa yang belum keabsen sama aku? Alsel, Kang. Oke, Alsel. Sama ada lagi nggak? Sebentar, yang ini mah kan deh. Nanti gampang lah, yang presensi mah sama aku diatur aja deh. Aku kasih tahu lagi ya tentang si presensi. Yang penting tadi udah aku absen. Alsel aja ya, yang lainnya udah nggak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan guys? Kurang lebihnya ya dari aku mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau perbuatan aku ada yang salah kepada teman-teman semua gitu ya. Karena aku pun berusaha untuk menghidupi suasana yang ini ya. Tapi kayaknya aku salut deh sama kelompok 48 gitu. Kayaknya kalian ngerti-ngerti gitu ya, paham gitu ya. Terus nggak ada masalah juga, alhamdulillah gitu. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan kepada aku sebelum mengakhiri sesi kepemanduan ini? Ada lagi, ayo guys kita mau berpisah guys di muka aku teh. Nanti mas susah ketemu, nggak tahu ketemunya mah meren di jalan dah. Kalau yang satu fakultas sama aku meren ketemu, kalau enggak mah ada jarang gitu ya. Apalagi fakultasnya yang jauh-jauh gitu ya, kayak PTK, EPMIPA, EPOK gitu. Yang EPBS aja yang segedung aja sama aku kadang jarang gitu ketemunya. Gitu. Apapun itu yang kalian dapatkan di mukaku ini, semoga jadi yang terbaik gitu ya.
aku tahu gitu, teman-teman 2022 itu berekspektasi tinggi kan sama mukaku 2022. Aku tahu kok, karena aku pun berekspektasi tinggi gitu, bukan kalian aja yang berekspektasi tinggi. Jadi kayak ya agak gitu sedikit kecewa juga pasti kayak kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, kenapa nggak ada mozaik, kenapa nggak yang ini. Pasti kalian gitu kan mikir-mikir kayak karena kalian itu pasti melihat ke mokaku yang terakhir gitu, ke yang 2019 gitu. Pasti kalian mikirnya ada ini offline semua, ada mozaik, ada ini di tribun semuanya yel-yel rame-rame, adu-adu yel-yel per sektor. Pasti kalian mikirnya gitu kan? Karena aku juga mikirnya gitu sebagai panitia kayak aduh gitu. Gitu ya, ini mah yang benar-benar gak bisa diganggu gugat. Jadi kayak ya mau nggak mau gitu. Aku lihat kok muka-muka kalian berharap gitu, berekspektasi gitu, harap-harap cemas pengen ada yang ini ya, semoga aja di hari yang ketiga ini bisa membuat kalian berkesan gitu ya. Kalau dari aku gitu sih, karena selain ya aku tugasnya menghidupkan suasana gitu ya, bisa membuat kalian berkesan gitu, membantu kalian mempunyai momen-momen yang berkesan gitu guys. Sedih sih sebenarnya, sama gak apa-apa guys, tetap semangat oke. Sok sama aku mah disemangatin terus. Nanti kalian di next mokaku nih, aku mah titip aja ya ke kalian karena di mokaku selanjutnya aku mah udah nggak ikut kepanitiaan lagi karena aku udah semester 7 gitu ya. Ini aku terakhir kali aku jadi panitia mokaku gitu. Next aku mau pesan ke kalian, kalian sok harus jadi panitia mokaku. Sok bikin acara yang menggelegar di tahun 2023. Nah, bikin lagi tuh mozaik, bikin lagi rekor muri, sok bikin lagi kalian jadi mokaku. Pokoknya aku tunggu kalian jadi panitia mokaku di tahun depan. So, syaratnya gampang jadi panitia mokaku, yang penting ada kemauan. Gak ada seleksi yang ketat-ketat banget si panitia mokaku mah. Aman. Itu percaya sama aku. Itu ada lagi. Kita foto dulu yuk, Gaya yuk. Aulia on cam yuk. Ini sedih guys, udah mau selesai. Yuk on cam yuk, Aulia. Satu lagi tinggal Aulia. Gaya. Ayo, kan ya. Aku udah on cam cuman pakai 2 device. Ada nggak? Oh, kan Aulia ada 2. Iya, Oh soalnya iya. laptopnya. Oh iya. Oke, sorry. Oke. Berarti udah semua ya. Oke. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman semangat itulah intinya menjalani perkuliahannya. Sok dapetin IP yang 4 tuh. Sempurna terus, rajin-rajin pokoknya kuliahnya. Ikutin organisasinya juga, ikutin pengalaman. Banyak tuh organisasi di kampus. Ada BEM, ada himpunan, ada UKM. Pokoknya kalian ikutin aja tuh. Rame lah pokoknya di UPI mah. Banyak-banyak cari pengalaman gitu. Biar itu mengisi portofolio kalian gitu sebelum kalian lulus gitu. Jadi sebelum kalian lulus kalian pengalamannya udah banyak tuh. Di event-event apa, kalian pernah ikut organisasi apa, kalian jadi apa. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali pas kalian nanti setelah lulus gitu. Apalagi ilmu-ilmunya itu lebih penting gitu. Ilmu public speaking tuh yang lebih penting gitu ya. Jadi kalian jangan malu ya kalau ngomong di depan banyak orang gitu. Tadi tips-tips dari aku itu sih. Karena itu bekal kalian setelah lulus gitu. Kalian harus mempunyai bekal public speaking yang baik. Gitu. Udah, ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman semua? Gak ada? Oke, sudah paham ya. Ya aku senang banget kalau misalnya kalian udah pada paham gitu ya. Udah pada bagus. Sok boleh ke fakultasnya masing-masing ya. Karena udah gak ada sektor masing-masing lagi. Zoom-nya udah ke fakultas masing-masing. Dari aku kurang lebihnya. Bye-bye guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Jangan lupa tugas-tugasnya ini ya. Dikerjakan ya tugas-tugasnya yang hari terakhir ini. Sok. Boleh out dari Zimit. Thank you.